Taib, adab yang lainnya yang diajarkan di Al-Quran seperti adab dalam berbicara kepada sesama. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan beberapa ayat yang berkaitan dengan adab ketika kita berbicara dengan orang lain. Ya. Contohnya pertama Allah mengatakan wa qul lin nasi husna. Ucapkanlah kepada orang dengan kata-kata yang baik. Jadi kita diajarin kalau ngomong sama orang kita pilih kata-kata. Jangan asal ucap. Ya. Jangan asal nyinyir. Terkadang niat kita baik, tapi kita enggak beradab dalam berbicara. Kita ingin pahala kita sempurna. Niat yang baik. Isinya juga nasihat. Tetapi perlu kita milih kata-kata. Karena Allah mengatakan, wa qul nasi husna. Ucapkanlah yang baik bagi masyarakat. Bahkan Allah mengatakan, wa qul li ibadi yaqul latihi ahsan. Inna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan kata-kata yang terbaik. Nah, kita disuruh milih kata-kata yang terbaik. Kalau ada kata-kata saya kalau ngomong begini baik, kalau ngomong lebih baik, pilih yang lebih baik. Karena Allah mengatakan wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan kata-kata yang terbaik. Dan itu kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ngomong sama istri, pilih kata-kata yang tidak yang dia tersinggung jangan ucapin. Kita mau ungkapin tapi nanti tersinggung, enggak usah kita ungkapin. Istri sama suami apalagi, pilih kata-kata jangan asal ngomong ya. Asal ngomong tidak memikirkan perasaannya, asal bicara, asal anak-anak pun demikian. Ngomong ini ada manfaatnya enggak? Kita pikir yang terbaik bagi dia apa. Jangan setiap kita emosi kita ungkapkan ya. Mikir. Jadi seorang mukmin adalah orang yang berpikir sebelum berbicara. Bukan setelah berbicara baru mikir. Seorang mukmin mikir dulu baru berbicara, ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang saya beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ucapkanlah yang baik atau diam. Bagaimana dia tahu? Ya mikir dulu kan berarti. Seorang mukmin disuruh berpikir dulu yang dia ungkap ini baik atau tidak. Apalagi Allah mengatakan yaqul latihi ahsan, ucapkanlah perkataan yang terbaik. Nah, berarti kalau yang terbaik berarti dia mikir ada yang baik-baik, dia pilih di antara yang baik-baik yang terbaik untuk dia ucapkan. Itu lebih lagi ketika kita bermuamalah dalam WhatsApp. Hati-hati. Saya bilang tadi bahwasanya tulisan mengungkapkan ucapan. Hati-hati dan WhatsApp ini lebih mudah lagi orang mudah tersinggung, salah paham, maka waspada. Begitu kalau kita ucapan satu salah paham, segera kita telepon karena terkadang betapa sering timbul salah paham dari bahasa tulisan yang orang tersebut tidak pandai mengungkapkan isi hatinya atau ucapannya dengan tulisan. Apalagi kalau suami istri berjauhan, waduh ini sering terjadi permasalahan gara-gara berjauhan. Istri ngomong ini, suami ngomong ini, akhirnya ribut-ribut. Padahal kalau mereka ketemu tidak demikian. Maka waspada, pilihlah kata-kata yang terbaik. Ya, apalagi kepada ibu kita. Ya, jangan saya merendahkannya, menunjukkan kita cinta sama dia, kita hormati dia. Dia harus merasa kita menghormati dia. Kita harus merasa bahwa kita sangat perhatian sama dia. Bagaimana caranya ya? Pilih kata-kata, wa qul li ibadi yaqul latihi ahsan. Karena syaitan mengadu-domba, inna syaitana yanzagu bainahum. Syaitan mengadu-domba di antara kalian ya. Kemudian juga di antara adab berbicara misalnya kata Allah Subhanahu wa taala wala tusair khaddaka lin-nasi ya. Wala tamshi fil ardi marha ya. Jangan kalian memalingkan wajahmu ketika berbicara dengan orang ya. Ini antara adab kita ngomong sama orang kita berhadapan dengan dia. Sebagian orang kita ngomong dia kemudian sibuk HP. Gitu. Ya kalau itu darurat ya. Kebanyakan enggak darurat. Kebanyakan hanya grup-grup aja. Terkadang istri sama suami begitu, suami ajak ngomong istrinya entah kemana pikirannya. Istri ngajak suami ngomong, suaminya entah pikiran kemana. Ya. Jangan, kita punya adab ketika bicara sama orang. Al-Quran mengajarkan. Ya. Wala tusair khaddaka, jangan kau palingkan wajahmu. Ngomong sambil enggak ngelihat. Gimana suami tidak jengkel kalau istrinya diajak ngomong kemudian fokusnya ke HP, tertawanya di HP. Sama, kalau suami lagi ngomong sama istri kemudian suaminya fokus ke lain, istrinya pasti tersinggung juga. Kita punya adab. Ini kadang-kadang medsos buat kita tidak beradab. Adab kita menjadi hilang. Adab Al-Quran hilang. Ya, ayatnya kita hafal, tapi kita enggak terapkan. Allah juga mengatakan, waqdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Kata Allah, waqdud min sautik. Rendahkan suaramu kalau ngomong. Enggak perlu teriak-teriak. Ya. Kecuali kau sedang khutbah Jumat, sedang ceramah, oke lah. Ngomong sama anak, sama istri enggak perlu teriak-teriak. Ya, mereka bukan orang apa namanya, tuli, bukan ya. Yang penting kan dipahami, enggak perlu angkat suara. Anak-anak kita kalau sering angkat suara kita tegur dari awal, enggak perlu angkat suara. Ayah dengar, umi dengar, jangan biasakan. Nanti kalau kita biarkan dia kebiasaan sampai besar sampai nanti sama suaminya sama istrinya seperti itu. Itu adab yang buruk.
Makanya Allah mengatakan inna ankaral aswati la sautul hamir, sungguhnya suara yang paling buruk suaranya himar. Jangan kau sangka suaramu tinggi itu paling top, ada yang lebih top daripada kamu, yaitu suaranya dongki, suaranya himar. Kalau itu menjadi ukuran yang terbaik, lebih baik himar daripada kamu. Tapi ternyata suara yang paling buruk, suara yang paling keras. Suara yang paling keras itu suara yang terburuk yang diletakkan tidak pada tempatnya. Lain kalau kita sedang khutbah, kita sedang, ya itu lain cerita. Tapi tadi saya katakan, kita bicara keras pada pasangan kita, kepada anak kita, pada apalagi orang tua kita, waliyadzubillah, tidak pada tempatnya, maka itu bukan adab dalam berbicara. Bukan adab dalam berbicara.